Anak-anak, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Kristus dalam pelajaran agama kali ini. Mari kita awali pertemuan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu. Pada hari ini kami boleh kembali bertemu dalam pelajaran agama. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus menolong kami memahami materi kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, kita akan belajar atau kita akan masuk dalam materi kita yang ke-9, yaitu aku melayani dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan, yang terdapat dalam bacaan kita Mazmur 150 ayat 6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 36. Kita lihat yang pertama, yaitu persekutuan orang percaya. Bagian A, makna umum persekutuan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau imago Dei. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, manusia perlu bekerjasama dengan sesama. Hal ini karena manusia adalah makhluk monodualisme, berarti manusia memiliki dua hakikat atau keberadaan, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Itu sebabnya manusia harus hidup dalam persekutuan. Dalam bahasa Inggris, yang disebut fellowship terdiri dari dua kata, fellow yang berarti teman atau sahabat dan ship yang berarti kapal atau wadah. Dalam bahasa Indonesia, fellowship sama dengan persekutuan, mempunyai arti wadah orang yang saling berteman atau bersahabat. Persekutuan Kristiani dimaknai sebagai tempat orang-orang yang sama-sama memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus, yang berkumpul dengan penuh kasih untuk membangun komunitas yang menegakkan relasi yang benar dengan Allah. Dalam bahasa Yunani itu disebut koinonia atau persekutuan. Bisa terjadi antara Allah dengan manusia dengan sesama, bahkan antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Alasan penting persekutuan Allah dengan manusia dengan sesama adalah yang pertama, kehendak Allah sendiri. Dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 dikatakan bahwa Tuhan Yesus menginginkan umatnya menjadi satu sama seperti Dia satu dengan Allah Bapa. Yang kedua, supaya dunia mengenal kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16. Persekutuan juga untuk memberitakan kepada dunia bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Yang ketiga, sarana pertumbuhan iman melalui cara hidup jemaat perdana atau jemaat mula-mula dalam bacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 36. Yang ke bagian B, persekutuan dalam perjanjian lama, Ulangan 26 ayat 17, Imamat 26 ayat 12. Ungkapan Allah telah mengikat diri dengan umatnya. Persekutuan ini ditandai dengan dua hal penting, yaitu kasih dan kesetiaan. Kasih dan kesetiaan Allah sungguh nampak bagi umat Israel. Allah senantiasa mengasihi, menjaga, dan menuntun mereka walau mereka ada kalanya tidak setia kepadanya. Kita mengingat bahwa pimpinan Allah kepada bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Yang bagian C, persekutuan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, persekutuan Kristiani semakin ditekankan, bukan hanya antara Allah dan manusia, melainkan secara khusus antara sesama manusia. Gereja bukan sekedar gedung tempat orang Kristen beribadah, melainkan tempat persekutuan orang percaya. Persekutuan Kristiani sebagai tubuh Kristus. Persekutuan Kristiani juga dimaknai sebagai tubuh Kristus dalam Roma 12 ayat 5, 1 Korintus 12 ayat 27. Perumpamaan sebagai tubuh Kristus diingatkan pentingnya kehidupan persekutuan. Dalam persekutuan harus ada kasih, penghiburan, dan nasihat untuk memuliakan nama Tuhan. Persekutuan adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan. Yang kedua, memuliakan Tuhan dalam persekutuan. Memuliakan Tuhan adalah kewajiban semua makhluk ciptaan Tuhan. Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Memuliakan nama Tuhan berarti memuji nama Tuhan, meninggikan namanya, dan mengakui kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta. Memuliakan Tuhan dapat dilakukan melalui pujian, doa, puisi, kata-kata yang indah. Memuji Tuhan dapat juga dilakukan dengan tindakan nyata setiap hari ya.
Dengan hidup saling mengasihi, peduli, dan melayani. Dengan melakukan demikian, berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Anak-anak yang melayani dan memuliakan Tuhan. Nah, ini dalam sekolah minggu ya. Dengan melayani sesama yang bisa dilakukan berbagai cara. Rajin beribadah bersama yang di dalamnya anak-anak menyanyi dan memuji Tuhan. Berdoa kepada Tuhan bagi kepentingan diri sendiri dan sesama. Menjaga ucapan terhadap orang lain. Taat dan patuh kepada orang tua. Taat dan patuh kepada guru di sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, rumah, dan gereja. Menolong teman dan orang lain, mengasihi sesama, dan lain sebagainya. Nah, muliakanlah Tuhan dengan pujian, dengan perkataan, dan dengan tindakan. Layani Tuhan dengan melayani sesama. Jadi, semuanya itu kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mazmur 150 ayat 6. Mazmur berarti pujian atau nyanyian. Mazmur adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang dikumpulkan dalam rentang waktu yang panjang, yaitu sebelum pembuangan, saat pembuangan, pasca pembuangan. Mazmur berisi kesaksian para pemazmur tentang kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka dan respon mereka atas kasih Tuhan. Mazmur itu berisi puji-pujian dari umat Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Melalui ayat ini, pemazmur mengajak semua ciptaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan sebagai pencipta. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32-36, selain kitab Lukas, kitab Para Rasul adalah salah satu kitab yang ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Kisah Para Rasul sering juga disebut sebagai The Act of the Holy Spirit, karena memang isinya adalah tentang peran dan kerja Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan para rasul. Hanya oleh kuasa Roh Kuduslah mereka mampu menyebarkan Injil Tuhan Yesus. Secara khusus, penulis mengajak para pembaca untuk mengenal jemaat mula-mula yang seharusnya menjadi teladan bagi persekutuan orang percaya di mana saja. Semua ini adalah hasil kerja Roh Kudus yang dicurahkan kepada para pengikut Kristus saat Kristus naik ke surga. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup pertemuan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Engkau telah memberikan kepada kami mengerti bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kami semuanya. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menolong kami, menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus berkati.